Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sedang pengajian Jemaah Masjid Nurul Iman Pulau Terap 1 yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini saya hadir kembali. Pas masuk tadi saya tengok jumlah peserta korban yang berliar memang. Lalu piring target. Kemarin saya datang baru 4, sekarang sudah 9. Itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan yang berkorban ikut berkorban, diberikan pahala oleh Allah berlipat ganda, amin. Diberikan, dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, amin. Yang belum berkorban dipanggil oleh Allah supaya dia bisa sadar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2 pekan lagi kita akan memasuki hari raya haji, hari raya kurban. Jadi insyaallah awal ayo hari Rabu tanggal 27 bulan ini ya, 10 Zulhijjah, hari Rabu. Hari Selasanya puasa Arafah. Jadi pengaruh mungkin suruh gua datang ini Selasa kopi ya. Jadi seyogyanya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 kita sebenarnya dianjurkan berpuasa, puasa sunat 1 sampai 9. Dah tolong ya, hanya kita ulama 8 dan 9 saya. Kalau 1 sampai 9 sekolah, 8 dan 9 saja. 8-nya adalah hari Tarwiyah, 9-nya hari Arafah. Jadi 2 minggu. Nah kita tolong 2 minggu ya. 9 Zulhijjah saja hari Arafah atau puasa Arafah. Nah kita tolong ya. Ndak nyutono puasa menahan menjelang selesai Idul Adha saja. Nah, jadi kalau Idul Fitri awak makan lontong waktu sholat itu makan nasi atau snack lah ya. Sunat. Kalau hari raya Idul Adha sunatnya berpuasa menjelang selesai bahayul. Nah, itu penelitiannya butuhnya video apa? Nah, video dah tolong pesan kan?
8 dan 9 saja. Dan ditolak 8 9 9 saja. Dan ditolak 9 saja. Ya kan? Menjelang sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian malam judulnya nilai-nilai ibadah haji dan kurban. Ibadah haji ibadah kurban. Saya sampaikan 5 macam. Yang pertama, ibadah haji adalah puncak kemuliaan ibadah. Nah, puncak kemuliaan ibadah karena tergabung 3 hal: ibadah badaniyah, maliyah, qalbiyah. Dan ulio terpisah kategori. Ibadah badaniyah adalah sehat badan. Aduh, pipi banyak tapi tidak sehat lah. Darah mereka istitoah. Makanya menjelang awak ada pemeriksaan kesehatan lelayah pindah. Pun tes rumah. Apa namanya ini? Demensia. Mau tekan mano hotelnya oleh. Jangan karena orang lain, saya sendiri. Sudah melontar datang turun tempat rumah. Bini mantan ketendaro, anten itu bokok payah. Kamu di rumah sakit tes mah itu Pak, hitung 1 sampai 20. 1, 2, 3. Itu mundur Pak, 20 sampai 1. Jangan dulu. Kalau tidak sehat Pak, ada pegang. Walaupun apa tahu pipi. Aduh, yang badan sehat, pipi banyak, tapi apa namanya kelebihan ada, artinya apa ya? Penonton Piala Dunia ka foto tolong baik, tapi pekemokan kamu lah. Nah, artinya apa ya? Pipi kayaknya badan sehat. Aduh, pipi lalai roh, badan sehat, awak nak payah, dadah payah. Kesilanya awak, mak, badan sehatnya, nak niok payah, tapi tidak dia, apa? Di sini antri uang bayi kemokan. Kalau semua Ta'ala dulu main maulu. Wa azim bin nas bil haq. Serulah manusia lain untuk haji. Imbau. Dan kuasa Allah main maulu ya Allah. Imbau aja lah. Nanti saya yang urusan itu. Pokoknya main maulu. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Orang yang hati kalau murah, Allah datang sorulenya. Pipi lain, badan sehat, tapi hati anak mereka. Ibadah haji itu puncak kemuliaan. Ibadah badannya, badan sehat. Ibadah maliyah, rotolannya dipilih pertama. Sampai
25 juta mendaftar dulu mah. 25 juta mendaftar ngambil kursi. Ya. Besok menambah lagi 27. Itu tergantung nilai dolar terhadap rupiah kita. Ya. Kalau dulu kete nambahnya sudah tambah ini mau apa 10 sudah banyak. Ini dah banyak nambah. Kalau dari tolong pemerintah membuat atur dulu minyak pesawat itu kalau enggak bagaimana ada maju. Jadi ibadah maliyah ada qalbiyah itu adalah ibadah hati, kesabaran, keikhlasan. Kalau tahu kalau anak umur menjuru bayar aduh dulu kalau mau dong gaji mah masuk dong gaji ke dalam koper pak penganyi jana kepenganyi ya tapi dari ya bro ya dari aja masuk gaji ke dalam koper penganyi sudah sesuku penganyi ada kita dulu lagi manusia layak orang pengen dulu maka siapa nanti pai haji siapkan betul fisik kita untuk berjalan kaki karena setahun latihan berjalan kaki tiari jalan kaki. Kenapa? Nana haji itu namai mah. Namai dia biwanya nana qadha haji ya di musnahnya Arafah, Muzdalifah, Mina. Paling banyak namai. Awak payah berpuluh lagi 30 sampai hari itu situ disodor arba'in 9 hari di Madinah kalau beliau di Mekah itu dia banyak orang awak banyak sakit dia udah sampai lewat dah sakit apa dia udah jalan-jalan menengok anak apa banjir kita banjir kita alun pasti pele dibawa pele ke kepala punya itu masalah tinggal aja lewat sakit kok mama menunggu baik lagi siap-siapkan fisik yang kuat dari Mina menuju Jamarat ada yang 4 kilo, ada yang 3 kilo tergantung pemondokannya. Kalau 6 kilo kali 2 kilo kali jalan kaki, ya, seboleh 10, seboleh 2 boleh 3 boleh, sampai hari melontar jumrah, sampai kali 2 boleh. Sampai 8 kilo pak, tambah tawaf, tambah sa'i, sampai setengah kilo, sampai hati 50 meter, kali 7, 3,5 kilo, itu berapa perlu? Tambah tawaf, apa yang mau berjalan kaki, tapi tidak sekaligus. Bukannya itu nenari ko sekian aku ini utang lagi. Jadi gabungan ibadah badaniyah maliyah ya ada orang di tanah Mekah, ada orang haji abidin, haji atas biaya dinas. Ada haji mansur,
haji karena tanamannya digusur, dapat ganti rugi. Dan di saya tahun 2012 lagi mendaftar bulan Oktober tahun 2020, berangkat tahun 2025, sedianya 2024 tidak jadi, menjadi 2025 tahun kemarin saja. Jadi itu masalah haji kok. Sebelum saya pergi haji, gampang itu ngaji. Pandai punya ciko mau apa yang mungkin kan? Kok lalu itu dulu atau jadi yang pertama ya, ibadah haji adalah puncak kemuliaan ibadah. Yang kedua, ibadah haji itu adalah melambangkan persamaan derajat manusia di sisi Allah, sama. Pakaian sama, awak laki pakaian ihram. Al-hajju ashurun ma'lumat. Haji itu ada waktu yang telah dipermaklumkan. Maka ketika awak mau haji, Qul ta'ala fala rampasa wala fusuqa wala jidal. Yang rapas melakukan itu lodak, itu seks, boleh tak? Pasik menjitung-jitung bulan, tak boleh tak? Jidal, babantah, tak boleh tak? Jadi awak memakai pakaian ihram apa? Letakkan nak pakaian ihram tu, tu jago larangan tu deh. Yang mengongi, yang membantah. Kadang-kadang kawan awak sekamar tu banyak ke. Di Arafah samu sodo pakaian putih. Awak lelaki tak boleh pakai celana dalam, tak boleh pakai anak baju dah, singlet, tak boleh pakai kopiah dah. Sama saudara, melambangkan persamaan derajat manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi di Arafah kasu awak tu sebadang itu dibahas, sebadang itu kurang kerami koci juga itu salah tu, itu salah tu, itu salah tu, boleh tu ya, itu salah tu. Nah, itu tidak sabar dari kita sabar kedua. Awak tak nulis sama kan? Itu kadang-kadang tu lah. Jadi kita tahu bahwa persamaan derajat manusia, dia lainnya pedagang, dia lainnya pejabat, dia lainnya orang kaya, sama saja. Nah itu cuma kalau berjalan kaji itu tidak ada sombong, ada sombong sama sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaan sehari-hari tak berlaku nampak. Ya, kamu nanti di bawah kayu meninggal, iya orang di bawah miskin, tidak akan lego orang terlibat. Di bawah kayu boleh, jawab oke perkuner Pak datang boleh masuk Pak duduk Pak duduk tipe sekali penyambutan dulu Pak
tiba sekali selama kurang nyuruh tuner baik cukup jalan kaki pakai serabut apa no dia ada orang berdiri lah jadi kita maka dek samo derajat awak di sisi Allah dipraktekkan di dalam sholat berjamaah di masjid. Siapa saja boleh di depan. Ada mengurusi ya. Lupa so ditandai ke tompir. Ngomong nyuruh, boleh jadi tu. Awal lagi ibu, kalau pimpinan itu kalau ibu ada orang. Kalau mau awak silakan siapa saja mau petani mau pedagang mau pejabat silakan di depan. Tetapi ada tetapi untuk yang di belakang imam diusahakan bisa menggantikan imam kalau imamnya batal. Kalau batal tapi sempurna atau yang bisa menunjukkan imam kalau imamnya salah. Manusia nama terang set sudah le salam imam bersama orang bisa salah. Ayat pertama wal asri lope kawat ini apa mana malunya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat pertama wal asri lope kawat ini aku dibunuh orang melakai mamlu yang lope ini mamlu gawe timah pokok bisa ayat kita dulu misalnya kalau menunjukkan ayat wapur dalam pembuatan menunjukkan itu perlu berilmu kan apa yang dibaca itu tentu persamaan derajat manusia di sisi Allah itu pelajaran yang baru. Pelajaran yang ketiga, perintah Allah itu disambut dengan sami'na wa ata'na. Ibu, Bapak, ada 3 seruan Allah kepada kita. Yang pertama, seruan Allah melalui muadzin. Bapak kali muadzin bawa hayya 'alas shalah. Mola salat. Lalu tio muadzin membo. Mana yang datang berendah? Hah? Banyak yang deh. Itu seruan Allah lu kubur salat. Hayya 'alal falah. Mau salah, mau kemenangan, mau sukses, kayaknya tak sukses. 5 kali saya semalam seruan Allah melalui muadzin. Dolan mengikuti ada yang benar. Yang kedua seruan Allah adalah haji atau umrah. Kalau umrah banyak ada dalam bukunya kan. Kalau haji mungkin juga terbatas. Haji itu orang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Ta'ala wa'adzim bin nas fil hajj. Serulah Musa itu untuk mengadakan haji. Maka orang esok pengen mau karma 6 bulan 6 bulan 3 bulan baik 3 bulan balik 3 bulan baik 3 bulan balik
Payeyo nangi, payeyo sa nabawiman dan kapat. Ngamulan pa yun. Kalau dana nyusul dari kapal nampak adalah langit dia loh. Nah, dapat lebih dari semua. Kamu kapal laut, bayangnya apa? Kini 9 jamnya, 9 jam. Apa ya? Tambahlah pakai video call yang tusirul Allah melalui haji. Hanya berlaku bagi orang yang man istata'a ilaihi sabila. Seruan Allah yang ketiga adalah kematian. Tunda leleh. Siapa yang menimbau dari api nularo? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Tidak bisa nular. Ya. Ini seruan Allah yang ketiga. Tidak lagi dulu deh. Siapa yang menimbau tidak lagi dulu deh. Panggilkan dulu deh. Maka pelajaran ke awal perintah Allah mulainya dari Nabi Ibrahim menyuruh menyembelih anaknya sampai korban itu berarti bahwa dia tidak banyak tanya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Jadi alhamdulillah kok perawatan di Pulau Satu berarti berhasil itu. Sami'na wa ata'na. Perintah Allah Ta'ala dulu jadi banyak kono alasan. Pondok Pedang Haji deh umat ada nunggu itu makaciknya pas payah deh. Lelaki rumah deh ini payah ya. Lelaki lagi mengadang apa dapat cuti kali nunggu itu banyak alasan. Kalau alasan orang lelaki awak lelaki apa jamaah kamu lagi? Dia banyak alasan. Bukan produksi. Apa alasan? Apa yang produksi? Nah, wajib pengusaha itu kan laki ya. Salat bagi wanita lebih baik di rumah. Ini saya memakai kalimat Ustaz Adi Hidayat. Tengok hadisnya dulu kapan? Waktu itu di Medina produksi kok aman apa? Dah mana? Dia ngurus laki. Kenapa itu? Nabi selayang jemaah di rumah. Kini mama ketemu haji aman? Amannya? Ada nganggu? Saya belum nganggu ini orang. Saya belum ini orang. Aman. Ini di mana alasan nah itu ya kami tidak terjebak. Selagi kita aman sampai itu, mau masjid. Jangan larang istrimu berjamaah di masjid. Ya, ini banyak alasan. Alasan ini apa yang itu tadi? Ya, dan datang dan dia asing semua. Untung ada protokol dengan pasir. Bahwa sesuatu terwali. Asing soju dewe. Ini memang tidak sama jemaah berapa. Dulu kami dulu begitu. Air hujan lobek kau semua. Hujan lobek, asing duit tambah leleh. Apa boleh? Kiper api lemah bener. Ini uang nana apa nana tua lah tahan mana uang nana asma tahu apa? Yalah ada itu. Asing alasan yalah.
apa nasaro apa ada apa di masjid male dia imam mau dipajinya lah pagi imam lele sawan apa nak panjang mohon majan male panjang tapi kita wadah itu kan alasan nak masakan. Jadi kalau kita seperti ini tidak ada alasan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Itu pelajaran nanda itu. Maka Nabi Ibrahim tidak ada penyor, tidak ada protes. Aku semua dah tanda apa? Tidak ada proses. Ada teknologi. Boleh. Tuhan ketiga. Yang keempat, pelajaran yang keempat adalah ibadah kurban. Ibadah kurban itu bukti syukur kita kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya engkau telah kami berikan nikmat yang banyak. Berapa banyak? Tak dapat dia tolong. Allah berikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, dirikan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ibu, bapak sekalian, ada ibadah harian. Itu salat 5 waktu. Ada ibadah pekanan atau mingguan, itulah salat Jumat. Ada ibadah bulanan. Ibadah bulanan adalah puasa ayyamul bid. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Ada ibadah tahunan, ikuti korban. Jadi korban pun tidak ibadah sekali seminggu, setiap tahun. Nah, jadi hukum korban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ada yang apalagi yang sunnah kifayah. Pokoknya kakak kalau satu apa ini ada satu ya, satu ya. Jadi kalau kakaknya satu, kan kepala keluarga satu itu sediur kombo. Sebab satu dalam saumadu alanya toya nangko alalan dari kesodonu lataboa makaliana sodonu malu. Ini korban saya, istri saya, anak saya, ayah saya, ibu saya. Tapi pahala so yang jadi dia sekian nama. Tapi bisa dapat. Dan kami anak masih kau ya anjak orang. Itu namanya sunnah ain. Nyesal lagi tak lain-lain tapi alai pisau yang ala dapur. Tapi awak di awak nggak ada nyoto sekiguan. Padahal awak nawu kerambang, nawu kebersawit, nawu piti segala macam. Ugang gede itu punya Nabi. Orang yang punya kelapangan, nawu berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Pada Malaysia kalau ngomong pemakan mahal lama, kita sekali makan berkorban tak nyosor. Jualnya kok jual nyamper korban. Lu yang mau lagi korban umur. Awak nak keramba, nak kubata, nak gaji, nak bidigale, dah nak korban nak. Malu ni mula lagi korban umur macam awak. Sunnah kifayah. So yang datang bosan. Dan nama tu ya, dan nama yang angkor, nyudan di timah.
kok dapet nama yang kok, tapi kan tidak tujuh nama tidak masalah. Ini kepala rumah tangga sama bohongan. Ini korban saya. Nabi itu korban. Ini korban saya, istri saya, anak saya. Ini korban saya dan untuk umat saya yang belum berkorban. Jadi aman apa? Mendatang orang Kristiane masih ngapa boleh? Ada kesempatan. Sampai kami tiga, sampai boleh mah, boleh. Lalu bersupi, lalu bersupi. Tolong bersupi. Sampai boleh ekor ditutup, tidak lagi menerima. Kalau nak aku dia nampak kamu tempat lain. Tapi dalam kondisi awak sendiri pak, lawan teko, lah. Jadi ibadah kurban bukti awak bersyukur kepada Allah. Ini betul tolong deh. Tolong lah. Ini banyak yang kamu. Kemudian dia tanya butuh dan sakit, butuh dan sakit. Butuh sebelah kanan, butuh sebelah kiri. No, tolong togak leh. Baik bawa ke Singapura. Punya dokter tempurung lumpur bapak ini harus diganti. Ya, ganti. Berapa biayanya dok? 80 juta. Sampai 10 juta sekolah. Upah pasang 20 juta. 1 juta kan ini. Gara-gara main 1 juta. Orang takut. Kau tidak nakut-nakut diri ya. Tapi kalau apa? Kalau memang secono dia ngatur ya. Kamu tahu utang lu kembali je lah. Lemah punya nyata. Tapi kalau kamu tahu utang lu memang apa je lah. Itu tahun lalu macam mana? Nah, bukti syukur kita kepada Allah itu yang gampang. Yang terakhir, ibadah kurban melambangkan kepedulian sosial kepada orang lain. Awak kau nak isi Pak. Tetap orang membutuhkan orang lain. Daging kurban, kau dibagi juga dibawa kodok. Baik, untuk sahibul kurban, untuk pakai miskin, dan untuk handai tolan kaum kerabat, karib kerabat mulia. Aduh, tak pernah belum pernah ini. Awak dengan adunya awak kekeraban berarti awak telah mempedulikan nas orang lain. Itu tema ibu sekalian, simbol awak suka berbagi kepada orang lain, mendidik awak peduli kepada orang lain. Tak bisa awak kita tahu apa. Apalagi kalau masalah kematian, awak. Maka jangan awak. Yang terkojo le, galak nani ulang mah. Itulah. Galak bila kan ini ya. Pulang wikat orang ini. Saudang galak ni saudang. Dah, dia kau bertanya ke orang di rumah, apa kan dia jaga? 5 macam nilai-nilai ibadah haji dan kurban. Apa 5 antara? Dalam tekanan ada yang mau lagi dia betul. Itu saja. Mari kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala